Kalau saya tanya, apa sih pembunuh terbesar dalam sejarah manusia? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Selama ini kan kita seringnya fokus sama drama perang ya, tapi ternyata data sejarah nunjukin cerita yang beda banget dan jauh lebih mengerikan. Kita bakal lihat gimana penyakit ternyata bisa jauh lebih mematikan daripada perang. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Siapa sih pembunuh nomor 1 dalam sejarah umat manusia? Coba deh, pikirin sebentar. Apa yang pertama kali kepikiran sama Anda? Kayaknya, kebanyakan dari kita langsung mikir perang kan? Pedang, tank, pertempuran kolosal yang ngebentuk dunia. Masuk akal sih. Tapi gimana kalau ternyata pembunuh paling jago itu justru kecil banget, nggak kelihatan, dan kerjanya jauh lebih efisien? Yuk, kita bongkar mitos ini pakai data. Nah, buat buktiin ini, kita langsung loncat ke awal abad ke-20. Ini kasusnya dramatis banget. Di satu sisi, ada salah satu konflik paling brutal yang pernah ada. Di sisi lain, cuma virus. Inilah duel maut, flu versus perang dunia. Coba bayangin deh, parit yang becek, suara meriam di mana-mana. Kehancuran yang skalanya belum pernah ada sebelumnya. Perang dunia pertama itu bencana global. Jutaan orang tewas. Nah, ini kita jadiin patokan buat pembunuh massal. Ingat ya skala ini? Tapi pas dunia lagi sibuk-sibuknya perang, di saat yang sama ada musuh lain yang diam-diam ngumpulin kekuatan. Musuh ini nggak kelihatan, nggak pakai peluru, nggak pakai bom. Dia nyerang dalam sunyi. Dan musuh itu adalah pandemi flu 1918 atau yang sering disebut flu Spanyol. Dampaknya gila banget. Estimasi paling rendahnya aja, paling amannya, itu 25 juta orang meninggal. Coba bayangin, angka itu aja udah ngalahin total korban militer di Perang Dunia Pertama. Tapi, tunggu dulu, itu baru angka paling kecilnya. Soalnya, estimasi tertingginya itu bisa sampai 100 juta jiwa. 100 juta. Itu angka yang susah banget buat dibayangin, kan? Ini bukan lagi sekedar nyaingin perang. Ini bikin perang kelihatan kayak mainan. Skalanya benar-benar beda level. Nah, lihat deh, grafik ini. Kelihatan jelas banget kan perbandingannya? Batang buat flu Spanyol itu, menjulang tinggi banget di atas korban Perang Dunia Pertama. Nggak perlu hitung-hitungan lagi, dari gambar aja kita udah tahu siapa pemenangnya. Kok bisa korbannya sebanyak itu ya? Kuncinya ada di penyebarannya. Pandemi ini ngeinfeksi sekitar 500 juta orang. 500 juta. Itu artinya 1 dari 3 orang yang hidup di planet ini waktu itu kena. Gila kan? Nggak ada tempat buat sembunyi. Jangkauannya yang global ini yang bikin dia jadi pembunuh massal. Oke. Flu 1918 emang serem banget. Tapi mungkin itu cuma kejadian langka aja kali ya. Cuma kebetulan? Nggak juga. Coba kita mundur lebih jauh lagi, ke abad ke-14. Kita kenalan sama pembunuh yang lebih legendaris lagi, wabah maut hitam. Lihat deh lini masa ini. Cuma dalam rentang waktu sekitar 7 tahun. 7 tahun doang. Dari 1346 sampai 1353, wabah ini nyapu bersih hampir seluruh dunia yang dikenal waktu itu. Cepet dan brutal banget. Terus, korbannya berapa? Ini nih yang bikin merinding. Perkiraannya antara 75 sampai 200 juta orang. Angka ini bahkan bisa lebih gede dari flu Spanyol. Ini bukan lagi tragedi biasa. Ini udah kayak tombol reset buat populasi manusia di 3 benua. Tapi yang paling bikin ngeri itu sebenarnya bukan jumlah totalnya, tapi prosentasenya. Wabah ini ngabisin antara 30-60% dari seluruh populasi Eropa. Coba deh berhenti sejenak dan bayangin. Di beberapa tempat, itu artinya 1 dari 2 orang yang kamu kenal meninggal. Ini bener-bener kiamat demografis. Oke, jadi dari tadi kan kita bandingin penyakit versus perang. Tapi, gimana kalau ternyata 2 hal ini saling berhubungan? Nah, ini yang makin menarik. Karena bahkan di tengah perang pun, musuh yang sebenarnya seringkali bukan manusia. Kita masuk ke cerita soal senjata tak terlihat. Nih, ada pertanyaan lagi yang bakal bikin mikir. Di semua perang sebelum abad ke-20, mana yang ngebunuh lebih banyak tentara? Pertempuran atau bakteri? Dan jawabannya jauh banget dari seimbang. Di satu sisi ada pedang, meriam, peluru. Di sisi lain ada tifus, disentri, demam. Sejarah udah ngebuktiin tanpa ragu sedikit pun kalau buat seorang prajurit zaman dulu, bahaya terbesarnya itu bukan senjata musuh di depan mata, tapi kuman yang ada di air minumnya. Loh, kok bisa di itu? Jawabannya simple banget. Camp militer itu ibaratnya pesta buat kuman.
Ribuan orang ngumpul di satu tempat, sanitasinya jelek, makanan sama airnya gampang kotor. Ya udah, itu resep sempurna buat wabah penyakit. Hasilnya, penyakit jadi senjata paling mematikan di medan perang, yang ngebunuh lebih banyak tentara daripada pertempuran itu sendiri. Nah, kita udah lihat angka-angka kematian yang gila-gilaan kan? Tapi ceritanya nggak selesai di situ, kematian itu cuma permulaan. Dampak sebenarnya dari pandemi itu terasa sampai berabad-abad kemudian, meninggalkan sesuatu yang bisa kita sebut jejak abadi pandemi. Pandemi itu kayak domino, satu jatuh, semua ikut jatuh. Dimulai dari kematian massal yang bikin masyarakat kacau balau. Terus, itu bikin ekonomi jadi nggak stabil, tenaga kerja bergeser total. Dan ujung-ujungnya, semua ini nyebabin perubahan sosial, budaya, bahkan politik yang permanen, yang akhirnya ngebentuk ulang peradaban kita. Jadi, apa kesimpulannya? Kayaknya kutipan ini pas banget buat nutup pembahasan kita. Musuh terbesar manusia seringkali bukan lawan di medan perang, tapi mikroorganisme tak terlihat. Sejarah udah berkali-kali ngebuktiin ini. Jadi mungkin ini yang perlu kita renungin. Jangan-jangan pertempuran terbesar kita sebagai manusia itu bukan melawan sesama kita, tapi justru melawan musuh bersama yang nggak kelihatan, yang jauh lebih tua dan jauh lebih mematikan.